everyone, how are you today? Hi, I hope you are fine and you are healthy too. Okay, today we have review for final test dari tema F. Before we start our lessons, let's pray first. Let's pray. Amen. Oke. Setiap anggota keluarga punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan rumah. Contoh aturan menjaga kebersihan di rumah yaitu membuang sampah pada tempatnya, merapikan mainan setelah bermain, membantu ibu membersihkan rumah, menyiram toilet setelah digunakan, dan lain-lain. Bunyi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, manfaat kerjasama yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan, lebih cepat selesai, dan dapat menciptakan kerukunan. Contoh pengamalan atau praktek sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah, ikut dalam upacara bendera, membantu warga yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan, mewujudkan persatuan bangsa dengan tidak pilih-pilih teman, dalam hal ini yaitu berteman di sekolah. Perhatikan percakapan berikut, percakapan antara ibu dan Tony. Ibu mengatakan, bersihkan jendela dari debu menggunakan kemoceng terlebih dahulu, Tony. Lap kain dibasahi dengan air, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran. Oke, yang disampaikan oleh ibu ini kepada Tony merupakan kalimat petunjuk, ya. Ibu memberikan petunjuk kepada Tony bagaimana untuk membersihkan jendela. Contoh kalimat petunjuk lainnya yaitu, cucilah tanganmu setelah memegang hewan peliharaan. Setelah itu, rapikan spray dan bantal. Gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Dan masih banyak contoh-contoh kalimat petunjuk. Oke, kalimat pemberitahuan itu isinya memberitahukan sesuatu. Misalnya, Nina menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Lalu, Lani memberitahu kepada Deli bahwa Nina menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Yang disampaikan Lani kepada Deli itu yaitu Nina menyapu lingkungan rumahnya setiap hari, itu merupakan kalimat pemberitahuan. Oke, dari gambar ini ada dua orang anak. Yang pertama, kita sebut namanya Ripka, ini kita sebut namanya Andreas, ya. Bagaimanakah contoh kalimat pemberitahuan dari gambar ini? Contoh kalimat pemberitahuan dari gambar ini, Ripka dan Andreas membantu ayah, ibu membersihkan pekarangan rumah. Ripka menyiram bunga, Andreas menyapu halaman rumah. Atau contoh kalimat pemberitahuan lainnya seperti ini misalnya. Ripka dan Andreas membersihkan pekarangan rumah setiap hari. Oke. Bangun datar. Bangun datar yang pertama adalah persegi panjang, segitiga, persegi. Nah, bangun datar ini bisa membentuk pola pengubinan, ya. Contohnya seperti gambar ini. Pola pengubinan di gambar ini tersusun atas bangun datar persegi, ini, lalu persegi panjang dan segitiga. Oke, kita latihan untuk matematika. Ibu membelikan 45 pensil warna untuk Felisa, tapi Felisa memberikan 12 pensil untuk adik. Banyak pensil warna Felisa sekarang ada berapa? Oke, tadinya pensil warna Felisa ada 45, tapi Felisa berikan kepada adiknya 12, berarti pensil Felisa sekarang sudah berkurang. Maka 45 dikurang 12 sama dengan
33. Oke, yang ini. Ririn menimbang berat benda berikut hasil timbangannya. Gelas 8 kelereng, buku beratnya 5 kelereng, bola kasti beratnya 7 kelereng. Benda yang paling berat adalah gelas karena jumlah kelerengnya lebih banyak, yang paling banyak. Benda yang paling ringan yaitu buku karena jumlah kelerengnya paling sedikit, yaitu 5 kelereng. Benda yang lebih berat dari bola kasti. Nah, berarti yang jumlah kelerengnya lebih banyak dari 7, yaitu gelas. Benda yang lebih ringan dari gelas. Berarti berat benda itu di bawah 8 kelereng, lebih sedikit dari 8 kelereng, yaitu buku dan bola kasti. Tony dan teman-temannya belajar bermain musik. Mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Mereka belajar memainkan tamborin. Tamborin merupakan contoh benda yang menghasilkan bunyi kuat. Suara bisikan teman, suara angin sepoi-sepoi itu merupakan contoh benda yang menghasilkan bunyi lemah atau bunyi yang pelan. Sedangkan Rina dan teman-temannya menari. Ia menirukan gerakan sehari-hari secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah tarian. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan contoh gerakan sehari-hari yang membentuk sebuah tarian. Nih, gerakan sehari-hari: menyapu, memungut sampah, membuang sampah, memetik ranting, menyiram tanaman. Jadi gerakan sehari-hari itu jika dilakukan berulang-ulang bisa menjadi sebuah tarian. Sedangkan Lani, Nina, Tony, dan Johnny berolahraga di halaman rumah. Olahraga bermanfaat untuk menyehatkan tubuh. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Tony dan Johnny melakukan gerakan mengayun menggunakan tangan dan kaki. Sedangkan Lani dan Nina bermain lompat garis. Nah, aturan untuk bermain lompat garis yang pertama, setiap pemain harus melompati 2 garis yang dibuat sejajar. Lalu jarak antara kedua garis dibuat sesuai dengan kemampuan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita untuk review tema F. Thank you for watching, thank you for your kind attention. Salam semangat and God bless you. Shalom.